Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Lemes ya kata sing. Pun dari niki. Sampun, Pak. Sampun, Pak Pradoto sampun nggih. Pangke sing dereng dahar, ampun sampai telat dahar. Ibu Bapak, jemaat yang terkasih, ini masih di suasana Natal. Saya mengucapkan selamat Natal. Ini Natal pertama saya di GKJ Nusukan. Jadi saya tidak pulang ketika Natal. Kemarin hari Rabu waktu Natalan, waktu ibadah pagi itu ada sekitar berapa Pak? 702 jemaat GKJ Nusukan ibadah di pagi hari. Siangnya 200-an. Empat ibadah itu sampai 1000 lebih. Ya, tangan saya koyokan. Karena saya ikut tamu-tamu. Bahagia Ibu Pak melihat wajah-wajah baru. Mungkin yang dari luar kota nembe kondur di Solo, yang bergereja di Nusukan mengajak temannya untuk ikut ibadah. Slide selanjutnya, di sukacita itu saya juga merasakan ada yang kurang Ibu Bapak. Biasanya ketika Natal berjumpa dengan teman-teman di Rewulu, lalu foto di pohon Natal dengan berbagai macam pernak-pernik Natal. Slide selanjutnya, nah ini suasana Natal di Rewulu. Ini ketika malam Natal dengan teman-teman pemuda. Ini sakbaraan kula Ibu Bapak. Jadi mereka sedang pulang juga. Tapi itu tidak menjadi persoalan karena sekarang bersama dengan jemaat GKJ Nusukan saya merasakan bahagia Natal yang berbeda juga. Slide selanjutnya, Ibu Bapak dan Saudara, ini bacaan kita tadi cukup banyak. Saya ingin mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Ibu Bapak yang punya anak, terutama yang anaknya lebih dari satu, kira-kira ada enggak anak yang paling dikasihi? Ada mungkin Pak belum? Semua dikasihi? Kasih semua. Ada yang lain? Mungkin yang punya anak lebih dari satu. Pokoknya sing barep nih, yang anak pertama ini adalah anak emas saya. Yang bungsu anak emas, anak kesayangan saya. Ada Ibu Bapak? Saya yakin tidak ada. Semua anak dikasihi sebagaimana adanya. Enten apa Mas Baskara kamu Mas? Ya, semua anak pasti dikasihi. Selanjutnya, sebelum ada istilah ono catur mungkur ini Ibu Bapak, ketika membaca bacaan kita tadi ada yang dimulai dari ayat 22. Tadi saya sedikit cerita, ketika ibadah bahasa Jawa saya salah membaca. 22 itu bahasa Jawanya apa Ibu Bapak? Kalidoso, kalilikur apa kalidoso kali? Kalilikur lah, pulau wau lemas, limoco, kalidoso, kali. Pas samuan dia langsung nyenten iki Mas, kalidoso, kalilikur. Ya, nggih. Dalam bahasa Jawa memang angka itu berbeda. 11 niku bukan setunggal doso tunggal. Lajeng selanjutnya 25. Bukan kali doso gangsal. 25 niku selawe apa selangkung? Selawe nggih, selawe. Lajeng 50 sanes gangsal doso. Ketok waktu nggih gangsal doso. Lajeng swidak niku pripun? 60. Boten nggih. 6 doso sanes.
welas niku wonten maknanipun asih welas. Sanjange tiyang Jawi, kata orang Jawa, umur-umur belasan tahun itu umur-umur pertama kali untuk jatuh cinta. Itu belas-belasan tahun. Makanya sewelas, welas, asik. Lalu selikur, seneng-senengnya lingguh kursi. Di usia belasan selikur 20-an ini, orang konon kabarnya sedang senang-senangnya bekerja, sedang senang-senangnya mengejar cita-cita, sedang senang-senangnya berusaha untuk berkarya. Itu umur-umur 21-an. Lalu selawe niku seneng-senengnya lanang lan wadon. Ini umur-umur yang menurut orang Jawa ideal untuk menikah. Lalu 50, 50 seneng-senengnya nganggo ketu. Nah, konon kabarnya usia 50 ini mulai rajin beribadah. Jadi usia mulai mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, baru di usia swidak wis sejatine tindakan pundi lho. Tindakan peken. Sejatine tindak. Sudah waktunya untuk pergi. Maksudnya sudah hidup ini sudah berpola, hanya gitu-gitu saja. Nah, itu urutan-urutan angka dalam masyarakat Jawa. Dalam masyarakat Yunani juga ada. Yang pertama ada mengenai usia-usia awal. Usia-usia awal ini 0 sampai 2 tahun. Usia-usia di mana anak-anak Yahudi ini belajar hal pertumbuhan mengenai ahli Taurat. Jadi pengajaran-pengajaran awal seperti doa-doa sederhana, lalu Shema Israel, lalu di usia 12 dan 13 ini usia-usianya akil balik, di mana dari anak-anak mulai bertanggung jawab terhadap agamanya. Nah, ini biasanya ada perayaan Bat Mitzvah. Bat Mitzvah ini usia di mana anak-anak menjadikan pembacaan dari Torah ini sudah diperbolehkan di sinagoge. Jadi Bat atau Bar Mitzvah ini menjadi momen di mana anak-anak Yahudi mulai dianggap dewasa dan ikut disertakan dalam pelayanan. Lalu ada masa remaja, masa dewasa, dan itu semua juga ada tanggung jawabnya masing-masing. Ibu bapak dan saudara-saudara, slide selanjutnya. Dalam kehidupan Tuhan Yesus tadi juga diceritakan pada bagaimana perjuangan orang tua Yesus untuk mencari Yesus ketika pergi. Yesus 12 tahun sudah berada di Bait Allah. Jadi ketika dibaca dari umur anak-anak Yahudi, ini adalah masa-masa akhir balik tanggung jawabnya Tuhan Yesus sebagai anak yang dididik dalam budaya Yahudi. Tadi ada istilah bahasa Jawa yang tidak asing bagi kita, yaitu ono catur mungkur. Kira-kira artinya apa ya? Catur. Catur bukan catur musuh-musuh benteng kan ya. Musuh-musuh, tapi catur ada percakapan yang tidak baik, kita menghindari. Nasihat itu sederhana, apalagi ketika diperhadapkan dengan momen-momen jumpa dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena setiap dalam kehidupan kita tidak melulu tentang senang saja, ada sedih, ada mungkin kecewa, ada mungkin suasana perayaan Natal pun juga ada berbagai macam hal yang menjadi latar belakangnya, yang menjadi momentum pemaknaannya. Tapi ada sebuah keyakinan bahwa kita semua sedang merayakan kasih, di mana kasih itulah yang memuliakan Allah bagi kehidupan kita, dan Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Selanjutnya, ini gambaran Samuel. Samuel yang masih kecil itu dididik dalam lingkungan Bait Allah yang suasananya berbeda-beda. Ada anak-anak Imam Eli yang
malah nakal-nakal, dia malah mencuri daging kurban. Lalu ada Samuel yang dia anak namun dia setia dalam melayani Tuhan. Sebuah kontras, perbedaan. Selanjutnya, ibu bapak dan saudara, lingkungan itu memiliki pengaruh dalam kehidupan kita. Dalam pergaulan, konon kabarnya ojo cedak kebu gupak, nanti tidak kecipratan. Lalu apakah kita hanya dalam lingkungan dan zonasi yang nyaman-nyaman saja, yang tidak kebak-kebak, gupak-gupak tadi? Belajar dari Samuel, ada kesetiaan melayani meskipun dalam lingkungan yang tidak baik. Ini berarti melihat kembali bahwa lingkungan-lingkungan yang dianggap baik pun tetap saja ada hal yang tidak baik. Sebagaimana anak-anak Imam Eli yang ternyata berbuat jahat dalam bait Allah. Nah, tantangan kehidupan tidak menentukan siapa kita, karena kita ada pilihan. Meskipun dalam situasi yang tidak baik, bisa memilih, tapi kita bisa memilih hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan itulah yang kita perjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai lingkungan turut mendefinisikan diri kita, karena kita berbeda tentu dengan prinsip kehidupan kita yang mengandalkan Tuhan. Selanjutnya, ini masa-masa kanak-kanak Yesus. Tadi tentang Samuel di masa kanak-kanak. Nah, saya penasaran bagaimana Yesus di masa kecil, karena dalam teks Alkitab hanya disebutkan Yesus usia 0 tahun sampai 12 tahun. Usia-usia 10 tahun tidak diceritakan. Nah, buku ini menarik karena menceritakan bagaimana Yesus juga membantu orang tuanya. Yesus juga bermain sebagaimana anak-anak. Jadi masa-masa kanak-kanak Yesus terbangun juga dalam kehidupannya. Selanjutnya, ini tentang bagaimana Yesus tadi. Bagaimana Yesus hadir di bait Allah. Dia bertumbuh dengan hikmat, kasih karunia, dan relasi dengan sesama. Di mana setiap perjalanan hidupnya juga menjadi perjalanan iman yang merupakan proses dalam kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya, saya punya sebuah cerita Ibu Bapak. Selanjutnya saja, di dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang tidak pernah lupa? Saya kira semua pernah lupa. Saya mengkategorikan lupa itu ada 3 hal. Lupa yang memalukan, ada lupa yang menyenangkan, dan ada lupa yang mengecewakan. Lupa yang memalukan dulu. Ada mungkin yang pernah Mas atau yang ketika main sudah ke susu-susunya, resletingnya lupa, digeguyur. Lalu lupa yang mengenakan. Nah, di Pastori Perawan Ibu Bapak, itu sering kali ada makanan di pagar. Saya tidak tahu itu yang kirim siapa. Nah, saya dengan percaya diri, makanan itu saya makan karena tidak ada yang memberi namanya di sana. Nasi uduk di pagi hari, apalagi saya bangunnya siang itu pas itu. Nah, ketika hari menjadi sore, tetangga saya, Pastori Perawan kan kembar ya, kanan dan kiri. Tetangga saya menanyakan, Mas tadi ada makanan di pagar tidak? Itu saya GoFood buat saya, tapi salah menaruhnya. Karena saya dengan malu, Ibu tadi makan, saya makan. Nah, itu kan lupa-lupa belum bertanya ini siapa yang memberikan makanan. Dengan percaya dirinya langsung dimakan, karena biasanya ada makanan langsung dimakan. Ini enggak tanya dulu. Jadi lupa karena sudah berbagai macam kesibukan. Lalu hal-hal yang sederhana seperti bertanya dan mengucap syukur mungkin dilupakan. Lalu ada lupa yang menjengkelkan. Nah, saya pernah di sebuah gereja, itu ibadahnya mulai jam 4 sore. Karena siangnya asik bermain,
Saya ketiduran. Nah jam 4 baru dibangun oleh ketua majelis itu dengan pakai dasi begitu ke pastori. Ibu bapak bisa membayangkan wajah-wajah majelis setelah itu langsung wah, kebaktian mundur setengah jam karena saya lupa bangun. Dan lupa-lupa itu pasti ada berbagai macam alasan dalam kehidupan kita, dan alasan itu tidak bisa menjadi pembenaran. Kita sudah mau di penghujung tahun 2024. Tentu ada banyak hal yang kita alami. Ada berbagai macam kesibukan. Ada berbagai macam hal yang membuat fokus kita terbelah. Tetapi Mazmur tadi yang dibacakan Mas Baskoro mengingatkan kita bahwa kita punya pilihan untuk menghindari mengeluh dan mengubahnya menjadi rasa syukur. Karena mungkin terlalu banyak hal itu membuat kita lupa untuk bersyukur. Hal sederhana yang dalam kehidupan sehari-hari perlu kita lakukan, yaitu tentang bersyukur. Selanjutnya, nah ini yang sering terjadi mungkin ketika lupa membawa Alkitab, tetap berangkat, akan nanti di RCD ada, tapi kalau HP-nya lupa pasti pulang dulu. Itu lupa-lupa fokus-fokus dalam kehidupan kita. Slide selanjutnya, Ibu Bapak dan Saudara, kita tadi dalam sebuah terang tema makin disukai Allah dan sesama. Saya mengajak kita untuk membaca judul temanya. Mungkin bisa ditampilkan Pak di bagian awal. Makin disukai Allah dan sesama. Nah, 1, 2, 3. Makin disukai Allah dan sesama. Kira-kira ini mudah atau tidak Ibu Bapak? Sulit ya Pak Majelis. Disukai sama pasangannya saja udah kok benar. Disukai dengan anak-anaknya saja sudah sulit. Lalu bagaimana mau disukai dengan Allah dan sesama? Apakah kita menjadi yes man yang kalau A bilang A, B bilang B, G? Apakah kita menjadi orang yang sana sini ya, seperti bunglon yang setiap menyesuaikan tempatnya seperti apa? Makin disukai Allah dan disukai sesama, ini melihat kembali apa yang menjadi fokus dalam kehidupan kita. Kembali ke slide yang terakhir, Mbak. Nah, ini di mana Ibu Bapak? Ini warga Solo asli nggih. Ini di Pasar Gede. Ada yang sudah pernah ke sana? Sudah pernah ke balai kota di Pasar Gede ini? Suasana yang macet, tapi ada lampu-lampu gemerlap yang mungkin bisa dikatakan indah. Ibu bapak dan saudara-saudara, perjalanan untuk makin disukai Allah dan sesama ini menjadi sebuah proses penerimaan kita. Ketika dalam suasana macet ini, mungkin ada yang kesusu mau balik karena ingin ketemu dengan anaknya. Ada yang kesusu mau pulang karena ketemu dengan orang tuanya. Ada berbagai macam orang yang berkumpul karena macet. Nah, ketika tidak menerima, yang terjadi adalah tin. Semua terburu-buru. Selanjutnya, gambaran itu menjadi gambaran ketika kita selanjutnya saja menerima apa yang menjadi realita dalam kehidupan kita. Semua butuh penerimaan dan semuanya itu dilakukan dengan kasih. Kolose tadi memperjelas bahwa kasihlah yang menjadikan hidup kita bersatu. Persatuan kasih itu persatuan yang dibangun dengan sederhana. Bahasa
roh lancar, bahasa kotor juga misuh sambat lancar, bahasa kasih. Wah, adiknya capek deh. Bahasa kasih yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita, dan bahasa kasih itulah bahasa yang berbeda-beda juga. Selanjutnya, slide terakhir, selanjutnya gambar anak-anak. Nah, ini Ibu Bapak, karena masih dalam kerangka makin disukai Allah dan sesama, saya memulainya dalam frame kehidupan berkeluarga saja. Yang gambar pertama itu orang tua memarahi anak-anak. Lalu di gambar kedua, orang tua mulai memarahi anak-anak dan anak-anaknya mulai ikut semaur. Aku ngene iki jane anake sapa? Nah, yang terakhir justru sudah kebalikannya yang pertama. Anak berani memarahi. Ini terjadi di GKJ Negeri Dongeng, di Nusa tidak ada. Nah, gambaran seperti ini menjadi kritik dalam kehidupan kita untuk disukai Allah dan sesama, karena ada satu hal yang penting untuk kita pelajari, yaitu tentang ikhlas. Samuel ikhlas melayani meskipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Di antara anak-anak Imam Eli yang nakal-nakal, sebagai anak, Hana sebagai orang tua Samuel ikhlas memberikan Samuel untuk melayani Tuhan, dengan didukung setiap tahun membawakan baju baru, jubah baru seperti tadi. Dan keikhlasan itulah yang menopang kehidupan pelayanan Samuel juga. Ibu bapak dan saudara-saudara, sebagai orang tua dan anak, keikhlasan menjadi sesuatu yang penting. Karena sebagaimanapun kita berusaha memahami orang lain, memahami anak kita, memahami orang tua kita, yang dilakukan oleh Maria tetap bisa saja kita lakukan. Maria dalam bacaan kita tadi di Injil, ketika tahu Yesus berada di bait Allah, respon pertama kali yang diungkapkan adalah Maria tercengang. Maria tidak bisa mengerti kenapa Yesus seperti ini. Barangkali dalam kehidupan berkeluarga kita juga tidak bisa mengerti satu sama lain. Dan iya, ada momen-momen tertentu di mana orang itu menjadi sulit dimengerti. Apa sih yang sebenarnya dimaui? Kenapa sih menjadi seperti ini? Dan keikhlasan menerima itu menjadi bagian penting untuk kita bisa menerima orang lain sembari disukai Allah dan sesama. Dan tidak hanya tentang ikhlas saja. Maria memperjelas apa yang dikerjakan oleh Yesus, yaitu menyimpan dalam hatinya apa yang menjadi perkara itu. Menyimpan tidak hanya ada sesuatu lalu disimpan supaya tidak kelihatan. Menyimpan berarti apa yang terjadi itu disermen, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya diuji. Apa sih yang menjadi alasan semuanya ini? Apa sih yang mau Tuhan maksud dalam kehidupan ini? Dan sembari menguji itu ada momen untuk metani kaluputane dewi. Ketika metani kaluputane ngeliyang, ketika mencari-cari kesalahan orang lain akan lebih mudah. Tetapi ketika metani kaluputane dewi, melihat kembali alasan-alasan kehidupan kita akan menjadi orang yang semakin rendah hati. Dan kerendahan hati itulah yang membuat kita disukai oleh Allah dan sesama. Amin. Saat teduh bagi kita.